Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial quicksort dan searching sequential. Di mana quicksort sendiri merupakan salah satu program pengurutan data yang menggunakan teknik membagi data. Di mana dalam kondisi jika dua-duanya tidak terpenuhi, maka data tersebut akan ditukar. Oke. Langsung saja kita membuat tutorialnya. Kita beri nama quick sequential. Oke, hal yang perlu dilakukan untuk pertama kali, kita harus membuat file headernya. Karena saya menggunakan IOStream, maka saya harus menggunakan using namespace std. Kemudian kita buat fungsi utamanya. Oke. Setelah kita membuat fungsi utama ini, maka selanjutnya kita akan membuat beberapa pilihan. Maka untuk yang pertama, quick sorting ascending. Yang kedua itu quick sorting descending. Oke, quick sorting ascending ini dia akan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar, sedangkan untuk quick sorting descending sendiri akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, langsung saja kita buat daripada fungsi ascending dahulu. Kita misalkan buat integer dulu. Kita buat fungsi quick scan. Di sini kita manggil fungsi integer, misalkan kita kasih array aja. Array integer kiri, integer kanan. Oke, kita membuat rumusnya dahulu. Kita buat misalkan i sama dengan kanan, dan untuk j sendiri sama dengan maaf balik ya, biar enak saja, kita buat kiri dan j kanan. Oke. Kemudian untuk rumusnya sendiri itu kita harus mencari daripada nilai pivot atau nilai tengahnya dengan menekan integer tengah sama dengan array tadi. Array, kita bikin arraynya kiri kanan. Untuk rumus ini kita mencari nilai tengah dengan membaginya dengan 2. Kemudian kita akan masuk pada
ruangan well I kurang dari sama dengan C. Di sini kita kasih while array I itu untuk scanning sendiri itu harus kurang dari tengahnya sendiri. Nah, maka I plus. Oke, untuk while selanjutnya dia akan array C lebih dari tengah. C min. Di sini kita membutuhkan tipe data lagi ya, tipe data kita membutuhkan satu variabel lagi, misalkan kita kasih biar enak aja tmp. Di sini sebenarnya kita harus membuat datanya terlebih dahulu, nanti kita buat. Saya kasih datanya itu nanti untuk arraynya itu A. Nah, maka A itu array sama dengan array bukan I sama dengan array J sama dengan
Oke, kita sudah membuat untuk fungsi dari quick ascending. Kemudian kita akan membuat fungsi daripada quick descendingnya. Maka kita kopas saja dari ini karena programnya sama, tapi ada satu bagian yang berbeda. Oke, kita ganti di sini quick descend aja. Yang diganti adalah ini, karena kita mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah tandanya menjadi lebih besar. Oke, sudah jadi. Terlebih dahulu kita akan membuat datanya. Kita buat di sini saja di variabel global. Kita buat, karena tadi A, maka kita buat A. Kita batasi datanya adalah 7. Dan 7 itu adalah misalkan kita kasih nilai 3, 8, 5, 9, 1, dan 12. Kita kasih yang terkecil aja di sini 4. Oke. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Datanya sudah kita buat. Oke. Selanjutnya kita akan mengeluarkan data yang sudah terurut. Misalkan kita harus membuat pemilihan kondisi dulu. Sebelumnya di sini kita bikin pemilihan kondisi. Kita coba cout pilih pilihan, kita pilih ya, pilihan aja. Sininya kita buat pilih, maka kita harus membuat variabel pilih. Oke, pilih. Di sini kita pakai pemilihan kondisi if else. Jika pilih sama dengan 1, maka kita akan mengeluarkan data, cout data yang terurut. Kita keluarkan datanya dengan menggunakan for. Sebelumnya kita panggil dulu fungsinya quick ascend A, dan di sini adalah nilainya tuh, kita buat aja n-nya itu adalah 6 sebenarnya, karena kita menggunakan array, berarti kita buat aja nilai akhir sama dengan kurang 1. Maka di sini kita akan membuat integer n sama dengan 7. Sebentar, n sama dengan 7, ya benar sekali ya.
kita akan membuat perulangannya. Sudah ya tadi for, kita keluarkan datanya, i sama dengan 0, kemudian i nya itu kurang sendiri sama dengan n. Oke, kita keluarkan datanya. Kita keluarkan data a nya, a, i. Oke, untuk ini maka sudah bisa di running. Sebentar, ini harusnya n, kita array. Oke, ini dia kurang tanda kurungnya. Oke, ternyata ada yang kurang ya. Sebentar. Kan kita harusnya menggunakan tanda kurung ya, bukan tanda kurung kerawal. Oke, kurang tanda kurungnya ya, benar saja ya. Sebentar, n was not declared. Bentar, harusnya n sudah dideklarasikan ya. Salah. Oke, kita coba running. Oke ya, benar sekali, data sudah terurut dengan benar. Selanjutnya kita harus mengeluarkan data descendingnya. Kita buat pemilihan lagi. Jika pilih sama dengan 2, maka kita copy saja ini. Data yang telah terurut kita copy saja ya, ini sama aja sebenarnya. Kita harus mengganti ininya aja. Di scan, kemudian kita keluarkan datanya.
Oh, datanya aja sama sama dengan ini. Kita coba running. Kita lihat fungsinya tadi, quick descan. Kita ternyata kurang huruf S nya. Oke, coba jika kita pilih nomor 2 maka 91. Oh, sebentar ya, ada kesalahan. Kita lihat. Sebenarnya benar saja ya, kemungkinan ada kesalahan di quick dash scanningnya. Saya akan periksa dulu. Oh iya, seharusnya di sini array ya. Di sini juga array. Oke. Coba kita running. Ya, masih ada yang salah ternyata, apa ya?
salah itu ya. Coba running lalu bang. Oh iya, benar saja ya, harusnya ini kita ganti dengan array. Ini juga kita ganti dengan array. Oke, kita coba untuk runnya.
Benar saja ya, ini yang salah. Maaf, saya kurang teliti tadi ya. Harusnya ini quick descending, harusnya ini juga quick descending. Oke, coba kita running quick descend. Coba kita running. Ya, benar saja ya, data sudah terurut dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan membuat pencarian atau membuat algoritma searching sequential, yaitu pencarian data dengan menyorting atau mengecek satu persatu dari data tersebut, dan setelah data tersebut ditemukan maka data tersebut akan diambil. Kita coba data yang ingin dicari, misalkan sein cari, maka kita harus membuat variabel cari. Oke, sudah. Yang dicari adalah, kita buat perulangan while sebelumnya kita harus membuat variabel di sini. Kita buat aja di sini ntk sama dengan 0, dan kita membutuhkan dua variabel yang satunya integer posisi sama dengan kita nolkan. Data untuk data k-nya kita buat kurang daripada 7. Kemudian array k itu tidak sama dengan yang dicari. Maka k++ jika pada perulangan data, setiap data pada indeks akan dicari, dan jika data tersebut tidak ditemukan maka k++ akan dijalankan, yaitu mencari data selanjutnya. Kita buat lagi if ka tidak sama dengan cari, maka data tersebut tidak ditemukan. Oke. Dan sebaliknya, bila posisi itu adalah sama dengan k, sama dengan indeks, maka data di posisi k posisi +1. Coba kita running, kita coba dulu yang ini, data yang dicari misalkan kita kasih 1, data ditemukan pada posisi ke-1. Oke,
Ini kita hapus, tapi sebelumnya kita rapikan. Kita coba running, kita pilih sorting descending, kita coba mencari data 2 di posisi ke-6. Ya, benar sekali. Bagaimana jika kita mencari dengan data yang tidak ada, misalkan 34, maka data tidak ada. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.